Judul buku, Landasan Pendidikan. Penulis, Hamzah B. Uno dan Nina Lametang. Penerbit, PT Bumi Aksara. Tanggal terbit buku ini yaitu Desember 2016. Jumlah halamannya sebanyak 208 halaman. ISBN 978-602-217-547. Buku ini merupakan karya yang diciptakan oleh Hamzah B. Uno dan Nina Lametang pada Desember 2016 yang diterbitkan oleh PT Bumi Aksara. Di buku ini terdapat 280 halaman yang menceritakan tentang dasar-dasar pendidikan yang dibutuhkan oleh calon pendidik. Landasan pendidikan merupakan alas yang dapat atau dipelajari oleh para pendidik di masa depan nantinya. Landasan pendidikan pada dasarnya merupakan paparan analisis kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar atau basic facts pendidikan. Kaidah-kaidah dan pernyataan dasar merupakan dasar bagi upaya menemukan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai. Secara lebih sederhana, kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar bagi pengembangan upaya kependidikan dalam makna luas. Pemahaman akan landasan pendidikan akan membantu para calon atau pendidik profesional untuk memikirkan persoalan ini atau essentials dari tugas dan fungsinya secara lebih jelas. Berbagai persoalan kritis, misalnya bagaimana pengelola energi atau potensi kemampuan partisipasi pendidikan untuk menciptakan situasi belajar yang optimal dengan kurikulum yang bersesuaian dengan murid. Bagaimana bekerja sama dengan orang tua, pengelola, dan lain-lainnya. Landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan untuk memberikan arah yang jelas pada praktik pendidikan. Tanpa landasan, pendidikan dapat berjalan tanpa tujuan yang pasti dan menimbulkan kesenjangan pendidikan. Beberapa jenis landasan yang dapat saya sebutkan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. Salah satu contoh landasan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Landasan pendidikan yang kuat dalam membentuk generasi mendatang yang cerdas dan berkarakter. Sifat dan hakikat manusia. Menurut filsafat pendidikan bahwa manusia adalah makhluk yang berpotensi dan memiliki peluang untuk dididik. Pada dasarnya, pendidikan itu sendiri adalah aktivitas sadar berupa bimbingan bagi menumbuh kembangkan potensi ilahi agar manusia dapat memerankan dirinya selaku pengabdi Allah secara tepat guna dalam kadar yang optimal. Dengan demikian, pendidikan merupakan aktivitas yang bertahap, terprogram, dan berkesinambungan. Hakikat dan sifat manusia merupakan landasan pendidikan yang penting untuk dipahami oleh pendidik. Pemahaman ini akan membantu pendidik dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan seperti menyusun kurikulum, metode, dan evaluasi. Beberapa sifat dan hakikat manusia yang dapat menjadi landasan pendidikan, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, manusia memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Ketiga, manusia adalah makhluk yang terus berkembang selama hidupnya. Paham eksistensialisme mengemukakan wujud sifat hakikat manusia sebagai berikut. Pertama, kemampuan mengendalikan diri. Kedua, kemampuan bereksistensi. Ketiga, kata hati kebahagiaan. Keempat, moral. Kelima, tanggung jawab. Keenam, rasa kebebasan. Ketujuh, kewajiban dan hak. Kedelapan, kemampuan menghayati. Berbicara tentang pendidikan dan kebudayaan,
perlu mengetahui beberapa aspek. Yang pertama, pengertian tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, perkembangan pendidikan dan kebudayaan nasional. Ketiga, sekolah sebagai pusat kebudayaan. Keempat, peranan guru dalam perubahan sosial. Kelima, peranan guru dalam menciptakan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Kelebihan dari buku ini. Buku ini yang pertama mudah dipahami karena kata-katanya bisa kita pahami. Buku ini menjelaskan materi dengan bahasa yang dapat diingat, dan buku ini juga menjelaskan tentang apa itu landasan pendidikan. Jadi buku ini mempunyai kelebihan seperti itu. Lalu ada kelemahan. Yang pertama, buku ini sangat menonton, seperti tidak ada yang gambar, hanya sebagian besar tulisan saja. Kedua, buku ini memiliki kata-kata yang terlalu banyak. Yang ketiga, kurang detail dalam penjelasan. Buku ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mengetahui apa itu landasan pendidikan, yang akan mudah atau dapat dipahami karena menjelaskan secara umum dan dapat dipergunakan secara online maupun offline. Penjelasan yang kompleks juga membantu pembaca dalam memahami isi dari buku tersebut. Sekian.